Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa UM Channel yang dirahmati oleh Allah, kini kita telah berada di era kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Reformasi 98 telah memberi angin segar bagi kebebasan tiap warga untuk menyampaikan gagasan dan kritik. Hak-hak mereka untuk bersuara tanpa tekanan dan intimidasi telah dilindungi oleh undang-undang negara kita. Kebebasan ini adalah sebuah anugerah besar di saat sebagian warga di negara lain masih terbelenggu kemerdekaan berfikirnya dan diliputi ketakutan menyampaikan pendapat. Kita di Indonesia sudah beranjak dari situasi buruk itu. Kita pun punya peluang untuk produktif berkarya, mempublikasikan ide, bahkan kritik membangun terhadap kebijakan atau situasi yang menurut kita perlu diperbaiki. Namun demikian, di balik kebebasan selalu ada tanggung jawab besar. Kebebasan tidak akan pernah mutlak. Ia dibatasi oleh kebebasan orang lain, diikat oleh tata krama dan mesti memperhatikan kepatutan dan dampak buruk yang akan ditimbulkan. Tanggung jawab ini semakin relevan di era media sosial seperti sekarang ini, ketika semua orang bisa berkomentar, bahkan berfatwa tentang apa saja. Pemirsa UM Channel yang dirahmati oleh Allah, media sosial itu ibarat pisau. Ia penting sejauh dibutuhkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti mengiris sayur, memotong daging, dan keperluan memasak lainnya. Namun pisau juga berbahaya ketika ia digunakan secara sembarangan atau untuk kepentingan yang tidak semestinya. Media sosial adalah sarana yang bisa membuat kita produktif dan kreatif, tetapi bisa juga mengecoh dan menyebabkan kemalasan. Media sosial memfasilitasi kita dapat bersilaturahim dan menjalin keakraban dengan kolega yang berjauhan, tetapi juga bisa memfasilitasi kita dalam merusak hubungan dan menyulut permusuhan. Media sosial memudahkan kita untuk belajar dan menimba banyak wawasan, tetapi juga bisa membuat kita gampang terprovokasi dan terjerumus dalam kesesatan. Dari sini kita sadar betapa pentingnya berhati-hati menggunakan media sosial. Kuncinya ada 3. Yang pertama adalah tidak gampang mengunggah atau posting. Yang kedua, tidak gampang menelan informasi. Dan yang ketiga adalah tidak gampang membagikan sebelum benar-benar dipastikan konten itu benar dan membawa maslahat. Benar saja tidak cukup tanpa jaminan bahwa konten tersebut juga tidak akan menimbulkan madarat. Maka pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pesan yang maha penting dalam hadis ini terlihat dari dikaitkannya antara perintah untuk berhati-hati dalam berkata dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Di era media sosial seperti sekarang, bunyi instruksinya kira-kira selaras dengan nasihat seperti ini. Jika tidak bisa membuat konten atau komentar yang baik di media sosial, maka berhentilah bermedia sosial itu, sehingga itu akan berdampak pada kesempurnaan iman kalian. Pemirsa UM Channel yang dirahmati oleh Allah, salah satu godaan yang paling sukar dihindari oleh pengguna media sosial adalah berkomentar atau menanggapi suatu hal, terutama terkait isu yang sedang viral. Masalah muncul ketika mereka mengabaikan otoritas atau kelayakan diri untuk berkomentar. Padahal setiap topik pembicaraan memiliki ahli masing-masing. Ahli medis layak bicara tentang kesehatan, ahli fikih
pantas bicara soal hukum Islam. Pakar ilmu politik layak bicara tentang politik, dan tidak sepantasnya siapa saja bebas bicara apa saja di luar kapasitasnya. Inilah yang dinamakan menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab, yakni ketika para amatir atau atau orang yang tidak mengerti ikut berkomentar sembarangan tentang apa saja yang dia tidak kuasainya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Faisalut Tafriqah Bainal Islam wal Zindiqah pernah mengingatkan dampak buruk orang-orang tanpa keahlian ikut merespon isu. Beliau berujar, li ajlil juhal kathural khilafu bainan nas, walau sakata man la yadri laqallal khilafu bainal khalqi. Yang kira-kira artinya seperti ini, karena orang-orang yang tidak mengerti, bodoh, terjadi banyak kontroversi di antara manusia. Seandainya orang-orang tanpa keahlian berhenti bicara, niscaya berkuranglah perselisihan di antara sesama manusia. Pemirsa UM Channel yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini kita seyogyanya bisa merenung sejauh mana kualitas kita selama ini dalam menanggapi suatu hal di media sosial atau di mana saja. Sudah sesuaikah dengan kapasitas kita? Besar mana antara maslahat dan mudarat yang ditimbulkan? Bukankah ini momen yang tepat untuk puasa komentar tentang apa saja? Puasa komentar tidak berarti mesti berhenti total berkomentar atau bermedia sosial. Selayaknya bulan puasa Ramadan yang tetap membolehkan kita makan dan minum di waktu tertentu, yaitu waktu berbuka. Komentar di media sosial pun demikian. Sebagai bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian, sebaiknya kita membatasi untuk berkomentar hanya pada yang pertama, isu yang benar-benar kita kuasai, yang kedua, fakta yang sudah jelas validitasnya, dan yang ketiga adalah topik pembicaraan yang menyangkut kemaslahatan banyak orang. Dengan puasa semacam ini, kita secara tidak langsung telah menjalankan imsak atau semangat menahan diri sebagai esensi puasa. Kita juga turut membendung konten negatif yang berseliweran di beranda medsos, serta membersihkan konten dari unsur adu domba, fitnah, ujaran, kebencian, ghibah, dusta, dan manipulasi sebagainya. Semoga Ramadan kali ini kita dibersihkan hati kita dan akal kita dari sampah informasi, provokasi, dan keangkuhan yang membuat seorang tidak tahu diri. Ya Allah, tuntunlah pikiran dan jari-jari kami ke jalan yang Engkau ridhai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.